شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur sehingga bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semua kegiatan-kegiatan bulan Ramadan kita bisa melakukan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya daripada yang paling esensi dari bulan ini yang diceritakan, ada satu kitab namanya Durratul Nasir. Malaikat bumi, jadi bumi itu alam bawah, langit alam atas, gitu. Nah, si bumi ini protes pada alam atas, langit, karena di sana bersih, ya, tempat ibadah para malaikat bersih, nggak ada yang maksiat, tidak ada yang ribut, tidak ada yang bertengkar. Selalu alam sana itu alam yang bersih, ya. Gak ada yang korupsi, gak ada di situ. Gak ada yang dangdutan di langit. Yang ada itu di bumi, ya, kemaksiatan segala macam ada di bumi. Akhirnya bumi protes, ya Rob, saya pengen seperti langit. Maka dijawab sama Allah, nanti akan aku ciptakan satu bulan yang di dalamnya orang banyak beribadah di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Maka kalau bulan Ramadan ini bulan istimewa karena lebih banyak orang beribadah pada bulan ini. Dan malaikat pun bilang, nanti saya akan berhari raya di bumi. Hari raya malaikat itu ada dua, sama seperti kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, malaikat hari rayanya dua. Yang pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua malam nisfu Sa'ban. Ya. Jadi kalau kita meramaikan malam Lailatul Qadar, maka kita berhari raya bersama para malaikat. Maka bulan Ramadan ini kita ramaikan. Jangan sampai masjid ini menurun, ya. Harus baik. Sanggup Pak sampai akhir Ramadan? Insyaallah. Insyaallah. Harus semangat, coba ya. Insyaallah semangat. Bapak masih kenal saya? Hah? Kenal? Alhamdulillah. Serius Pak? Oke. Yang penting mengisi bulan ini dua saja Nabi minta. Yang pertama iman. Yang kedua wahtisaban, karena iman dan keikhlasan. Itu aja Pak. Nah, kalau iman kita udah datang ke sini udah ada iman juga, ya. Tapi keikhlasan ini mengikuti semua kegiatan-kegiatan ikhlas. Setuju ya? Kita uji keikhlasan kita. Nanti sholat tarawih insyaallah jam 11 harus selesai. Setuju? Alhamdulillah. Mantap nih, luar biasa kita dalam salatnya. Salat tarawihnya 20 rakaat, witir 11. Setuju? Mantap. Serius ya? Nah, yang benar. Kalau saya tengok kosong. Nah, ya. Jadi begitu. Harus ikhlas Pak. Nanti imam kan macam-macam. Ada yang kencang, ada yang pelan, ada yang lambat. Begitu imam yang lambat, sabar.
ya harus sabar. Ya, bila dapat imam yang pelan, bacaan yang panjang, sabar. Ya, jangan nyolek temannya, saya baru lama. Itu nggak jelas. Ya enggak lah. Akhirnya bukannya ibadah yang benar, ngurusin imam. Imam hanya bacanya udah yakin. Begitu di pasar saya ketemu dibaca, imam yang semalam enak kemudian. Nah, jasa sekali itu. Setuju Pak ya? Nah, baik. Yang kedua, ada keistimewaan luar biasa di bulan Ramadan ini. Saya ingin menyampaikan, masjid ini adalah tempat yang paling aman. Masjid. Jadi ada Imam Nawawi dalam kitab namanya Tadhkur Qaul. Ada 3 tempat yang dimuliakan oleh Allah. 1, Makkahul Mukarramah. 2, Madinatul Munawwarah. Dan yang ketiga, seluruh masjid yang ada di permukaan bumi. Siapa yang masuk di dalamnya, kita akan mendapatkan kemuliaan. Karena kenapa? Karena masjid, kata Umar bin Khattab, masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Ya, setiap orang yang datang ke sini maka menjadi tamu Allah. Dan setiap tamu pasti dimuliakan. Siapa yang memuliakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, ya. Nah, yang ingin sampaikan, ya, mahar malaikat itu, ulangi, mahar bidadari itu 2. Ini kata Hasan al-Bisri, ya, dalam kitab hadis namanya Dalailus Shalihin. Hasan al-Bisri bercerita, mahar malaikat itu 2. Tahu mahar Pak? Bukan malaikat, apa namanya? Bidadari. Apa tahu bidadari Pak? Belum. Yang benar, belum. Itu setiap malam sholat doa hadirin itu ada bacaan wa bi khurin ini mutazawwijin. Jadikanlah bidadari-bidadari yang bermata jadi menjadi pasangan-pasangan para lelaki. Apa kata istri di belakang? Amin. Coba ya. Diterima. Apa artinya amin? Terimalah. Bapak tinggal amin. Nah, jadi buat bapak sah tangannya ya. Wa bi khurin ini mutazawwijin. Oke Pak ya. Nah, maharnya apa? Katanya orang yang meramaikan masjid dan mau bersih-bersih masjid itu mahar untuk mendapatkan bidadari. Ya. Jadi kalau pengen dapat bidadari itu aja. Ya. Kalau ustaz udah dapat, ya, karena ustaz. Jadi kata dalam sebuah hadis, orang yang beriman dan bertakwa kuat imannya, ajak mantap, maka akan dikawal diiringi oleh 70 bidadari. Keren Pak, ya. Dan 70 bidadari itu khusus untuk ustaz. Itu salah, khusus ya. Nah, jadi orang yang sudah masuk masjid ini menjadi tamu Allah. Jangan sampai masjid ini kita ramaikan. Bahkan makin malam makin ke sana, makin jauh, makin mendekati Ramadan habis tingkatan. Pada zaman Nabi ini keutamaan masjid. Ada ibu-ibu yang bersihin masjid, gitu ya, bersihin. Kemudian orang ini nggak ada usia, meninggal. Nabi tanya, ibu yang suka bersihin masjid itu kemana? Dia meninggal ya Rasul, kata sahabat. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tersinggung Nabi, ya, Nabi marah. Kata Nabi, "Duluni ala kubriha." Tunjukkan aku di mana kuburnya. Wadulluha, maka para sahabat akan ditunjukkan di sana ya Rasulullah. Kemudian wasalla 'alaiha, dan Nabi sholat di atas kuburan orang ini. Coba bisa bayangkan, saking Allah memuliakan orang yang meramaikan tempat masjid Allah itu, ya. Sampai Nabi mau sholat ini, gitu ya Pak ya. Nah, berikutnya, pada zaman Nabi ada orang suami istri ribut Pak, ibu, gitu ya. Si suami lari ke masjid di belakang tempat wudhu biar dapat tahuan, ya.
Nabi lewat. Biasa Nabi kalau pagi mau menjelang subuh itu ya masjid ada sebab lagi Pak lagi nunggu sholat subuh. Orang itu baca Quran enggak, salawatan enggak, zikir enggak, sholat enggak, duduk aja sambil merokok, tempat duduk enggak. Nabi lewat, kamu lagi ngapain? Nunggu sholat. Syaratnya dua, nunggunya di masjid. Yang kedua, nunggu sholat. Apa kata Nabi? Engkau telah mendapatkan pahala sholat. Subhanallah. Jadi kalau bapak-bapak bengong pengen dapat pahala, besok pagi-pagi nongkrong di tempat duduk. Ya, lanjut. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat Nabi. Nabi lewat, tapi di dalam masjid. Waktu zuhur belum sampai, waktu duha udah ke atas. Ada orang lagi ngapain? Apa kata orang tadi? Lazimati wa duyunun ya Rasulullah. Saya terlilit hutang. Jadi kalau bapak aman, nggak boleh tagih hutangnya, ya hutang banyak tuh masuk ke dalam masjid, gitu. Ya, aman, ya. Nggak ada orang di masjid. Kata Rasulullah, kamu kenapa? Lazimat wa duyunun. Saya banyak hutang ya Rasulullah, terlilit hutang. Apa kata Nabi? Maukah aku ajarkan beberapa kalimat, nanti kalau kau baca hutang lunas. Maka turunlah itu hadis, asbabul wurud hadis. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doa lunas hutang. Apa lu? Apalin kalau hutangnya banyak, ya. Apakah? Apalin kalau hutangnya banyak, insya Allah lu lunas. Nah itu terjadi di dalam masjid. Itu masjid itu luar biasa. Ya. Makanya jangan sampai. Bahkan ada satu hadis, ya. Man shalla subha fil masjid bi jama'atin faka'anna maqamal laila kullah. Siapa yang sholat subuh di dalam masjid berjamaah, maka dia seolah-olah telah beribadah sepanjang malam. Luar biasa masuk ya. Maka saya menyarankan masjid ini adalah tempat ibadah, dan di sini kita akan mendapatkan kesadaran pada kita lakukan semua ibadah-ibadah kita dengan baik, terutama di dalam masjid, karena pahala yang berbeda dengan di rumah. Mudah-mudahan untuk malam ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.